Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 dah saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior team atau 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 Ya, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM, Hamidin Mohamed, mengatakan Harimau Malaya terbuka untuk bertanding lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Malaysia memang dianggap musuh bebuyutan, akan tetapi rivalitas kedua tim ini meredup dalam beberapa tahun karena sudah tidak saling bertemu. Terakhir, derby Nusantara tersaji di Piala AFF 2020. Skuad Garuda kala itu menang telak 4-1 atas Harimau Malaya. Ya, sebelumnya, Erick Thohir sempat mewacanakan bahwa Timnas Indonesia ingin mengajak Malaysia tanding di laga uji coba. Saat itu, ranking FIFA skuad Garuda masih kalah dari Harimau Malaya. Sayangnya, tawaran itu ditolak oleh Malaysia. Namun hari ini, ranking FIFA Timnas Indonesia naik tajam menjadi 134 dunia, sedangkan Timnas Malaysia berada di ranking 138 dunia. Ya, tak cuma unggul dari segi ranking saja, Timnas Indonesia juga unggul jauh dari segi transfer market. Saat ini, skuad Garuda memiliki pasaran sebesar 187,72 miliar. Itu belum termasuk Martin Pais, Jens Rappen, dan Calvin Perdong yang sedang melakukan proses naturalisasi. Jika dibandingkan dengan nilai pasar Timnas Malaysia, saat ini Timnas Harimau Malaya berada di kisaran 108,64 miliar. Tentu sangat jauh jika disandingkan dengan Timnas Indonesia. Di balik itu, Ketua Federasi PAM pun pernah diajak PSSI untuk laga uji coba, namun PAM menolaknya. Erick Thohir pernah mengajak kami untuk bertanding tahun lalu seingat saya, tapi kita tidak dapat waktu yang tepat karena tim senior dan U23 ada agenda lain, ujar Ketum PAM. Kini kondisinya berbalik karena Timnas Indonesia punya ranking yang lebih tinggi ketimbang Malaysia. Presiden PAM pun mengucapkan bahwa terbuka untuk bertanding lawan anak asuhan Sintayong. Jika ada waktu di kalender FIFA, tidak ada salahnya kita bermain melawan Indonesia di tim senior atau U23. Kita lihat saja kesesuaian waktu kedua tim, ujar PAM. Ya, tentu menarik dinantikan jika Timnas Indonesia akan melawan Malaysia, sebab dua pelatih Korea Selatan, Kim Pan-gon, dan Sintayong juga akan beradu taktik. dekat. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 dah saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia, sama ada senior. Di balik itu, media Jepang Nikkei Asia memperingatkan Timnas Indonesia untuk tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Vietnam saat Pang Hang-seo berhenti melatih. Menurut media Jepang, Indonesia akan kehilangan kestabilan jika Sintayong sudah tidak melatih Timnas Indonesia lagi. Saat ini, Indonesia benar-benar disorot oleh media asing. Apalagi saat bermain di Piala Asia U23, di mana datang sebagai pendatang baru, namun bisa lolos ke 4 besar. Dan yang paling menghebohkan, di mana Indonesia mampu menyingkirkan sekelas Australia hingga Korea Selatan, yang notabene sudah langganan Piala Dunia. Vietnam gagal melakukan hal tersebut pada masa keemasan Pak Hang-seo. Jika Indonesia mengikuti Vietnam, Indonesia bisa saja lebih hancur, ujar media Jepang. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 착잡하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 Kaget melihat jajaran skuad di Indonesia, pelatih Guinea panggil pemain Eropa. Ya, pelatih Timnas Guinea kaget melihat jajaran skuad Garuda yang dihuni pemain senior hingga pemain yang bermain di Eropa. Alhasil, pelatih Guinea langsung memanggil pemain abroad yang bermain di liga teratas Eropa. Ya, tak tanggung-tanggung, pelatih Guinea Kaba langsung memanggil 4 pemain Eropa sekaligus. Yang pertama, ada Ilaik Moriba, pemain asal klub Getafe divisi 1 Spanyol. Kemudian, Ibrahim Diakite, pemain Lausanne divisi 1 Swiss. Kemudian, Facinet Conte, pemain Bastia divisi 2 Prancis. Yang terakhir, ada Saïd Oussou, pemain Strasbourg divisi 1 Prancis. Ya, keempat pemain ini tidak bermain di AFCON U23 kemarin karena tidak dilepas klubnya masing-masing. Namun untuk laga playoff melawan Indonesia, Federasi Guinea berhasil merayu 4 klub yang dihuni pemain mereka.
Ya tentu, ini menjadi ancaman besar bagi Sintayong. Tak cuma memiliki postur tinggi besar, pemain timnas Guinea juga kedatangan 4 pemain amunisi baru yang bermain di kasta tertinggi Liga Eropa. Bahkan timnas U23 Indonesia sudah mendapat peringatan dari Philippe Troussier jika bertemu Guinea dalam playoff. Ya, Philippe Troussier memberikan peringatan kepada Indonesia untuk ekstra hati-hati menghadapi Guinea sebagai wakil Afrika. Mantan pelatih timnas Vietnam tersebut secara terus terang menyatakan peluang menang wakil Asia melawan Guinea sangat kecil. Menurutnya, selain sepak bola Afrika berkembang pesat, fakta bahwa laga digelar di Prancis akan menambah kesulitan bagi siapapun wakil Asia. Troussier menyatakan Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika, termasuk Guinea. Sulit bermain melawan tim-tim Afrika, terutama di Prancis. Bisa dibilang, Prancis adalah rumah kedua bagi banyak pemain Afrika dan mereka sedang menunggu. Saya sangat yakin bahwa pertandingan melawan Guinea akan sangat sulit karena sepak bola Afrika berkembang sangat pesat. Lolos ke Asia jauh lebih mudah dibandingkan harus memainkan babak playoff, tandas pelatih asal Prancis tersebut. Ya, Troussier sangat mengenali sepak bola Afrika karena pernah mengasuh 5 timnas benua itu, yakni Pantai Gading, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Selatan, dan Maroko. Dia juga berpengalaman melatih sejumlah klub di Afrika. Ya, namun jika melihat statistik, timnas U23 Indonesia belum pernah bertemu dengan Guinea di semua level usia. Ini juga akan menjadi tantangan bagi Sintayong, bagaimana cara mengalahkan tim yang memiliki postur besar dan tinggi. Messi, aparece Messi, gol, gol, gol.